Bab 281, Triplet, petualangan terakhir. Pintu depan terbuka cepat. Seorang wanita muda dengan hoodie kuning dan celana training meloncat keluar, terkejut. Z-A-Y-Y-A-N? Layan? Cara? E-C-I-L? Seru ketiganya hampir bersamaan. Dari sisi kemudi, seorang pria bertubuh tinggi dengan jaket senada dengan Cecil keluar. Ya, Dr. Adam. Tatapannya langsung menuju ke arah pepohonan. Cecil, masuk. Bawa anak-anak juga. Cepat. Di belakang mereka, para penculik muncul dari semak-semak. Mata merah, napas liar. Aku. Cecil membuka pintu dan menuntun anak-anak masuk ke dalam. Kamu nyuruh aku. Dam. Adam nyengir. Gimanapun, kamu tetap wanita. Sayang. Para penculik itu berhenti beberapa meter dari aspal jalan. Serahkan mereka. Coba aja. Cecil berdiri di depan mobil, dengan alis terangkat sebelah. Tanpa aba-aba, pria pertama menerjang. Deu kakak. Cecil menendang perutnya dengan keras, hingga pria itu terpelanting ke tanah. Yang kedua mencoba menikam Adam, tapi dokter muda itu dengan sigap menangkis dan menghantamkan siku ke dagu penyerang. Arif! Yang pertama tadi bangkit, mengayunkan pukulan ke arah Cecil. Wanita itu menunduk menghindar, tangannya meninju perut. Langkah si pria mundur 2 langkah, tapi cepat dia menguasai diri dan melakukan tendangan memutar. 2 ak. Cecil terpelanting. Ecil! Si pria menyeringai. Ia tak ingin memberi ruang, melangkah maju dan mengangkat tinju tinggi. Namun, beletak. Kepalanya sampai mendongak oleh hantaman benda keras. Ahi! Dia mengerang, cairan merah segar keluar dari pelipisnya. Batu sebesar kepalan tangan teronggok di aspal. Ia melihat ke arah batu itu berasal tadi. Zayan berdiri di samping mobil, tangannya menggenggam batu dan siap melempar lagi. Jangan sentuh Ecilku! Serunya. Kurang ajar! Pria itu maju. Dengan cepat Adam menendang. Setelah dia memukul jatuh 1 orang. Masuk! Suruhnya pada Zayan. Dia Ecilku! Jangan ngaku-ngaku! Ian! Para penculik itu hampir kabur. Tapi, 2 berhasil Adam ikat dengan kabel tinggi, sementara yang satu meninggalkan sepatu dan ancaman yang tak sempat diucap. Biarkan begitu saja. Tanya Cecil pada Adam. Keselamatan anak-anak lebih penting. Om, Zara sudah panggil polisi. Kata Zara dari balik pintu mobil yang katanya ditutunkan. Wow, hebat. Puji Adam sambil bertepuk tangan. Dengan apa kalian menghubungi polisi? Layan menunjukkan ponsel Cecil. Sembarangan pakai handphone Ecil. Kau tegur Cecil, dengan nada kesal, tapi gemas juga. Bisa-bisanya kepikiran memanggil polisi pakai hacknya. Eda membuka pintu. Kita harus pergi sebelum mereka balik dengan kawan-kawan. Bagaimana dengan mereka? Tanya Cecil sambil melirik 2 penculik yang setengah sadar. Apa polisi udah di jalan? Cecil berganti pada bocah-bocah kembar. Sudah lama teleponnya. Zara membuka mulut, belum sempat terucap, sudah terdengar suara sirena. Ah, itu mereka. Benar saja, tampak 2 mobil polisi di ujung jalan. Lalu berhenti tepat di belakang mobil Cecil. Para penjahat itu pun dibawa pergi. Sementara Eda meminta pada polisi agar Ryan, Zayan, dan Zara bisa pemulihan psikologis dan luka di klinik lebih dahulu. Cecil menoleh ke belakang. Kalian oke? Triplet mengangguk bersamaan. Ecil, Om Adam, kalian keren banget. Jelas.
Ecil kalian ini memang keren, kata Cecil, menyeringai. Om Edem tidak. Oh iya, jangan bilang Ecilku lagi, kata Edem dari kursi kemudi. Tante Ecil, cuma punya Om Edem. Cecil memutar mata malas. Mobil melaju kencang menjauh dari hutan. Sementara itu, di sebuah area terbuka yang dijaga ketat oleh polisi yang menyamar, Sisi berdiri dengan wajah tegang, memegang koper hitam berisi uang 1 miliar rupiah. Di sekitarnya, petugas berseragam preman telah siaga, termasuk Rowan yang memantau melalui tablet. Erik berdiri tidak jauh dari Zizi, menggunakan alat komunikasi kecil di telinga. Seorang pria parubaya berjaket hitam, berkacamata gelap, dan masker kain melangkah mendekati Zizi. Ia berhenti beberapa meter di hadapan wanita itu. Kau, orangnya. Kenapa? Kau bawa pasukan? Zizi tertawa sinis. Di mana anak-anakku? Di suatu tempat, bersama orang-orangku. Setelah memastikan aku aman, bocah-bocah menyusahkan itu akan kembali padamu. Kenapa kau libatkan anak-anakku? Mereka bahkan tidak ada kaitannya dengan proyek. Pria itu tertawa. Hahaha, aku meminta uang. Kenapa menyebut-nyebut proyek? Memangnya proyek apa? Kau punya proyek? Apa aku juga harus mengambil alih proyek itu? Pak Danang, walaupun kamu saat ini memakai macam-macam untuk menutupi diri. Tapi, aku tahu, itu kamu. Zizi menarik napasnya, lalu berucap lagi. Kau tahu, kau tidak akan dapat apa-apa. Uang, ataupun proyek. Bu Azizah. Suaranya serak dan tenang. Berikan uangnya. Zizi mengepalkan tangan. Tunjukkan di mana anak-anakku dulu. Sudah kubilang, kau akan dapatkan anakmu setelah uang itu ada padaku. Zizi mendorong kopernya ke depan. Ambil. Berapa ini? 500 juta? Kau sedang mengujiku. Zizi menahan napas. Wajahnya kaku menahan kemarahan. Kau akan dapatkan sisanya setelah aku melihat anak-anakku. Danang tertawa kecil. Kita bisa selesaikan ini, Bu Azizah. Kau serahkan uang itu, dan aku beritahu di mana anak-anakmu berada. Tidak perlu. Tiba-tiba, Erik muncul dari belakang Zizi. Baik Pak Danang, maupun Zizi, sama-sama terkejut. Ini tak sesuai rencana. Apa ini? Membuatmu puas? Apa tujuanmu sungguh hanya uang? Ujar Erik berdiri dengan tangan di saku celananya. Aku tahu, kau bukan orang yang kekurangan. Kenapa kau harus senekat ini? Kau bisa kehilangan segalanya, hanya dengan tindakan kriminal begini. Hening. Hanya angin yang bertiup menerbangkan dedaunan melewati ruang di antara mereka. Hahaha. Danang tertawa terbahak. Jangan bodoh. Aku tak seceroboh itu. Zizi berjalan mendekat, menatap wajah lelaki itu penuh api. Di mana anak-anakku? Sayang, sabarlah. Anak-anak kita aman. Erik menyela. Zizi menoleh ke arah suaminya yang berdiri 2 meter di sampingnya. Apa maksudmu? Anak kita aman. Mereka berhasil melarikan diri. Jawab Erik sambil menatap Danang. Sekarang, sebaiknya kau menyerahkan diri, Pak Danang. Danang menyeringai. Tidak. Dia menerjang maju, melukai Zizi. Zizi terjatuh, terjengkang, sedangkan Erik yang terkejut, langsung menghampiri Zizi. Danang menyambar koper uang dan langsung masuk ke dalam mobil yang berhenti di belakangnya. Zizi membeku. Mes! Erik mengangkat tubuh Zizi yang bersimbah darah ke dalam mobil petugas. Matanya merah, bibirnya bergetar menahan panik. Zizi, tahan! Ya!
Kamu harus bertahan. Kamu harus bisa. Jangan pergi. Zizi menggenggam tangan Rick lemah. Napasnya tercekat. Anak-anak, mereka aman. Ya, mereka aman. Mereka selamat. Sayang. Kumohon, bertahanlah. Sirena ambulans meraung menuju rumah sakit. Sementara itu, petugas polisi langsung mengejar mobil Danang yang melaju kencang membawa koper berisi uang 1 miliar. Jalanan penuh ketegangan, helikopter pun mulai mengudara memantau pelarian gila itu. Di klinik, Cecil sedang mengoleskan salep pada lutut Ryan yang lecet. Zara sudah tenang karena mendapat perawatan lebih dulu. Sementara Adam sedang memeriksa denyut nadi Zayan. Tiba-tiba, notifikasi darurat muncul di ponsel Adam. Ia membacanya cepat, lalu menegang. Zizi ditusuk, Danang kabur bawa uang. Saat ini di rumah sakit. Cecil langsung berdiri. Apa? Zara menoleh cepat. Mama! Mama kenapa? Om Adam? Tanya Ryan dengan suara gemetar. Adam menghela napas. Mama kalian sedang di rumah sakit. Ini sudah malam. Kalian juga baru selesai berpetualang dengan sangat lelah. Ecil akan temani kalian pulang. Enggak, Om. Kami mau bertemu Mama. Cecil berjongkok dan merangkul mereka. Memangnya kalian tidak capek? Triplet menggeleng serempak. Cecil tersenyum. Baiklah, ayo kita ke rumah sakit. Bab 282. Bahagia, dong. Bos. Kita dikejar polisi. Tenang saja, lakukan sesuai planning. Danang menyeringai, mengusap pisau yang berlumuran cairan merah dengan sapu tangan, lalu membuangnya. Ia melirik koper berisi uang 1 miliar. Hahaha, bos. Dapat kabar dari teman kita. Anak-anak itu kabur, dan 2 lainnya tertangkap, hanya dia yang berhasil lolos. Ucap si supir. Biarkan saja, kita kabur ke luar negeri. Bawa uang ini serta, bagi berdua. Ucap Danang santai. Baik. Mobil terus melaju, meski suara sirene polisi mengikuti dari belakangnya. Mereka memasuki sebuah terowongan yang cukup panjang, lalu parkir dan pindah ke mobil lain saat mobil polisi terlihat masih jauh. Hahaha, kita langsung ke pelabuhan. Danang lalu membuka koper, hendak memindahkan uang ke dalam tas yang sudah disimpan di mobil sebelumnya. Di pelabuhan, kita berpisah. Katanya sambil mengambil uang dan memindahkan ke tas ransel dan tas lainnya. Kita tak perlu berhubungan lebih dulu. Mereka sudah tahu identitasku, jadi aku hanya akan pindah ke luar negeri. Kau dan yang lain terserah. Sambungnya. Namun, seketika matanya terbelalak lebar. Apa ini? Ada apa, bos? Sahut si sopir dari depan kemudi penuh tanya. Kenapa bosnya bisa sepanik itu? Rumah sakit nasional, ruang ICU. Langit malam seperti ikut muram. Kilat sesekali menyambar dari balik jendela besar di lorong rumah sakit, mengiringi detak mesin monitor yang terus berdetak pelan dari ranjang tempat Zizi terbaring. Wajahnya pucat, selang infus menempel di tangan, dan perban membalut perutnya yang terluka. Eric duduk dengan tangan saling menggenggam. Kepala tertunduk. Cecil dan Adam baru tiba bersama Triplet. Papa! Eric menegakkan punggungnya, menoleh ke arah suara berasal. Di ujung lorong sana, Zara, Zayan, dan Ryan berlarian mendekat. Papa! Eric memeluk ketiga anaknya setelah ia berjongkok di lorong. Papa! Mama mana? Mama baik-baik aja, kan? Ryan dan Zayan menangis. Eric tak bisa menahan diri agar tak menangis. Air mata lolos juga, setelah sejak tadi dia tahan-tahan. Bahu Eric berguncang pelan. Ia runtuh, ia lelah juga menahan diri untuk tak menangis. Nyatanya,
Penguatnya kini sedang terbaring di ranjang sana. Sedang penguat yang lain menangis di pelukannya bersamaan. Iya, mama kalian akan baik-baik saja. Katanya memulai pelukan. Mama akan baik-baik saja. Sebuah kalimat yang tidak hanya keluar untuk menenangkan ketiga anaknya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Kenapa papa menangis? Tanya Zara sambil mengusap pipi Erik dengan tangan kecilnya. Erik tercekat. Papa hanya bersedih karena mengkhawatirkan mama sama seperti kalian. Ucapnya dengan suara serak. Gimana keadaan Mbak Azizah, Mas? Tanya Edem. Erik mengganti pandangan padanya. Lalu memaksakan senyum kecil. Dia dapat beberapa jahitan. Untungnya, lukanya nggak dalam. Jeti. Ia tak bisa menyelesaikan ucapannya. Tenggorokannya terlalu sakit untuk berucap lagi. Edem paham itu, dan dia hanya menepuk pundak kakak iparnya tanpa kata. Zara langsung berlari ke arah kaca. Wajahnya menempel di permukaan kaca bening itu. Mama, bisiknya lirih. Matanya mulai berkaca-kaca. Cecil mengikuti dari belakang. Mengelus kepala dan berjongkok menyamakan tinggi. Mamamu akan baik-baik saja. Dia hanya sedang istirahat karena capek. Om Edem, mama nggak apa-apa. Kan? Suara Ryan gemetar. Tangannya meraih tangan Edem. Edem mengusap kepalanya. Menahan napas agar suaranya tetap tenang. Mama kalian pejuang. Dia kuat. Kita doakan dia cepat sadar. Ya. Sementara itu, Pelabuhan Tanjung Nirwana, jam 1:37 WIB. Suara sirene meraung menggema. 2 mobil patroli polisi menembus hujan tipis yang mulai turun dari langit. Di atas langit, 1 helikopter kepolisian menyinari laut dan area kontainer dengan spotlight putih terang. Di tengah kejaran itu, mobil hitam yang dikendarai Danang dan temannya melaju liar, berusaha menerobos jalur kontainer menuju dermaga. Di dalamnya, Danang menggertakkan gigi. Kurang ajar! Mereka sudah menipu kita! Dengan tangan gemetar karena marah, Danang membanting sebendel kertas koran yang dibentuk menyerupai segepok uang. Bos, bagaimana ini? Polisi bisa mengenali kita meski sudah berganti mobil dan melakukan penyamaran. Si supir panik. Layar GPS mobil tiba-tiba berkedip, lalu gelap. Apa-apaan ini? Suara di speaker mobil mendadak menyala. Menyerahlah. Sistem operasional mobil kalian sudah kami hack. Buat ini mudah untuk semua. Atau, kalian tanggung konsekuensi yang lebih besar. Suara itu. Owen. Danang dan si supir saling pandang. Dia membanting setir ke kanan, tapi jalan di depan tiba-tiba buntu. Portal logam menutup. Dari sisi kiri, suara klakson truk terdengar keras. Si supir panik dan memundurkan mobil, mencoba kabur. Tapi jalan di belakang pun sudah tertutup mobil polisi. Di layar dashboard, muncul teks besar. Game over. Danang mengumpat. MENYERAHLAHA. Kalian sudah dikepung. Suara polisi dengan pengeras suara terdengar menggema. Tidak bisa. Gumam Danang. Wajahnya menolak kalah, sampai otot wajah menonjol dan merah padam. Ia mengeluarkan pistol yang dia simpan di saku celana, lalu keluar. Dor! Sebuah tembakan peringatan menghentikan langkahnya. Angkat tanganmu! Danang! Tidak sudi! Danang langsung menembaki polisi. Polisi masang tameng saat itulah Danang dan rekannya mencoba kabur. Namun, DORRR. Danang jatuh terjerembab, tersungkur hingga pistol lepas dari tangannya. Temannya yang bingung dan ketakutan langsung merunduk dengan tangan di belakang kepalanya. Ah! Danang mengerang saat merasakan timah panas menembus kakinya. Petugas-petugas lain mengepung dari berbagai sisi. Danang tak punya jalan keluar lagi. Ia tertawa seperti orang gila.
Danang, kau ditangkap atas tuduhan berlapis-lapis. Esok pagi, rumah sakit. Cahaya pagi menyusup melalui jendela kamar rawat. Aroma antiseptik masih kental di udara. Suara burung terdengar samar dari luar. Zizi perlahan membuka matanya. Pandangannya buram, tapi senyum kecil terukir di bibirnya saat wajah-wajah kecil mendekat ke sisi ranjang. Mama? Zara memegang tangan ibunya. Mama, kami di sini. Kami baik-baik aja. Zizi menoleh perlahan. Zayian dan Ryan berdiri di sisi lain ranjang. Mata mereka sembab, tapi senyum lebar menghiasi wajah mungil itu. Apa kalian terluka? Zizi nyaris menangis saat semua menggeleng. Enggak, Ma. Kami lari. Terus ketemu Ecil. Ecil dan Om Edem lawan penculiknya. Ujar Zayian semangat. Zizi mengangguk, air matanya mengalir. Arik berdiri di ujung ranjang. Ia menggenggam tangan Zizi. Maaf, aku tidak siaga untukmu. Harusnya, aku lebih waspada. Hanya karena ada banyak polisi, aku merasa kita aman. Tapi... Zizi menghela napas. Gimana Danang? Sudah ditangkap? Jawab Erwin yang masuk sambil membawa sebuket bunga. Apa adik kecilku sudah baik kan? Zizi tersenyum. Lebih baik sekarang dari sebelumnya, gelisah karena gak ada anak-anak. Triplet langsung memeluk Zizi hati-hati. Kami janji, Mah gak akan kabur dari sekolah lagi. Kata Ryan. Dan kami gak mau main detektif-detektifan lagi. Tambah Zayian. Zizi terkekeh lemah. Jangan berhenti. Mama dengar kalian kabur para penculik. Jetty, jangan berhenti main detektif ya. Eda menyelip masuk, membawa beberapa roti dan susu. Ada yang mau sarapan kemenangan? Buat para pahlawan kecil kita. Tapi... Sahut Cecil dengan nada jahil. Jangan minum susunya kalau belum sikat gigi. Ayolah, Tante Ecil. Komplain Ryan. Dia memang Tante Ecil kalian. Tapi istri Om Edem doang. Timpal Edem yang terkesan tak mau kalah dari keponakannya. Hi! Triplet menggoda kompak, dan Zizi tertawa lemah melihat kehangatan itu.